Jadi para ulama membagi dua kategori besar perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah adat atau adat. Tentunya kita tahu bahwa ibadah apabila kita mencontoh dari Nabi maka dia menjadi pahala. Sementara adat kebiasaan Nabi tidak menjadi pahala pada asalnya, tapi kemudian akan menjadi pahala kalau niatnya menjadi baik. Iqtida mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hal-hal yang sifatnya adat dan kebiasaan bisa bernilai ibadah jika niatnya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adat atau kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan cincin khatam, mengenakan cincin di jarinya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, kata beliau, apa kana naqshu khatamin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ukiran, ada tulisan Muhammadun syatrun, Rasulun syatrun, wallahu syatrun. Kata Anas bin Malik, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tulisannya. Tulisannya satu baris Muhammad, kemudian satu baris Rasulu, satu baris lagi Allah. Jadi cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada barisan bawahnya bertulis Muhammadun, di tengahnya Rasulu, di atasnya Allahi. Muhammadun Rasulullahi. Itulah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia pakai sebagai satu perhiasan, yang kedua sebagai stempel apabila beliau mengirim surat kepada orang-orang lain. Dari Anas bin Malik, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kataba ila Kisra wa Kaisar wa Najasyi. Nabi ngirim surat kepada Raja Kisra Persia, wa Kaisar, kaisarnya Romawi, wa Najasyi, dan rajanya Ethiopia. Faqila lahu, dikatakan kepada Rasulullah, innahum la yaqbaluna kitaban, mereka itu wahai Rasul gak akan mau menerima surat, illa bi khatamin, kecuali ada stempel. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman, maka dibuatlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cincin. Halqatuhu, lingkarannya fiddah, terbuat dari perak. Wa nuqisha fihi Muhammadur Rasulillah, tertulis di situ kalimat Muhammadur Rasulullah. Ini cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dia perhiasan, tapi juga digunakan oleh Nabi sebagai stempel ketika beliau ingin mengirimkan surat kepada orang lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, Nabi kalau masuk ke dalam WC, naza'a khatamahu, Nabi lepaskan cincinnya. Karena di cincinnya ada lafaz Allah, maka lafaz Allah tidak boleh dibawa ke dalam tempat yang kotor, toilet, WC dan sebagainya. Hukum membawanya kalau disengaja menjadi haram, kalau tidak disengaja menjadi makruh. Jadi orang yang pakai cincin yang tertulis di cincinnya Muhammadur Rasulullah, maka disunahkan mencopotnya layaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar semua yang dia lakukan bersifat adat, pakaian, makanan, minuman, kebiasaan. Ibnu Umar adalah orang yang paling banyak mencontoh adatnya Rasulullah. Makanan yang tadi dia tidak suka, tapi karena Rasul suka, dia makan. Pakaian yang tadinya enggak dia pakai, karena Nabi pakai, dia pakai. Maka Ibnu Umar mengatakan, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin terbuat dari perak. Kalau emas haram. Kemudian apa katanya? Fakana fi yadihi
Tadinya ketika masa Nabi hidup, cincin itu di tangan Nabi. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar. Kemudian setelah beliau wafat dipegang oleh Abu Bakar. Karena fungsinya selain perhiasan, tapi juga sebagai stempel. Wa yadi Umar. Kemudian setelah itu dari Abu Bakar diwariskan ke Umar. Tsumma kana fi yadi Utsman. Kemudian beralih ke tangan Utsman pada saat menjadi khalifah. Abu Bakar 2 tahun lebih, tidak sampai 3 tahun, 2 tahun setengah atau lebih. Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris, sampai cincinnya Rasul tadi jatuh ke dalam sumur. Namanya sumur Aris di Madinah. Kenapa sumur? Para sahabat-sahabatnya Utsman bin Affan mau membersihkan cincinnya Nabi. Untuk apa dibersihkan cincinnya Nabi? Dibersihkan, airnya ditampung, dikasih minum untuk orang-orang yang sakit. Tabarruk, mencari, mengambil, meminta barokah kepada Allah dari hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma cincin, bajunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disimpan di rumahnya Zainab, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya direndam ke dalam air, diperas, air perasannya dikasih ke anak-anak mereka yang hari itu sakit. Bifadlillah, dengan karunia Allah, anak-anak mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai cincin di kanan atau di kiri. Banyak riwayat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di sebelah kanan. Di jari mana? Jari tengah kah, jari telunjuk, jari kelingking? Nabi menggunakan di jari kelingking. Cincin Nabi terbuat dari perak. Ada yang matanya itu ukiran Muhammadun Rasulullah. Ada pula yang matanya itu terbuat dari batu akik, batu alam, batu akik. Dan batunya bukan sebelah luar, tapi sebelah dalam diletakkan Nabi. Bukan sebelah keluar, tapi sebelah ke dalam. Siapa yang hari ini yang banyak mempraktekkan cara bercincin Nabi? Lihat tangannya para habaib. Rata-rata habaib, para habib itu bercincin di tangan kanan, di jari kelingking, baik itu yang berukir Muhammadur Rasulullah atau menggunakan batu akik, tapi batunya diletakkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebelah dalam, bukan ke arah luar. Ditiru oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian daripada cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, Anna Najasyi ahdalin Nabi khuffaini. Raja Najasyi, raja Ethiopia, pernah mengirimkan hadiah kepada Rasulullah. Raja Ethiopia tadinya Nasrani. Kemudian sahabat Rasulullah hijrah ke sana, Ja'far bin Abi Thalib dengan beberapa orang sahabat Nabi. Kemudian Raja Najasyi masuk Islam. Raja Najasyi meninggal di Ethiopia, Nabi di Madinah. Suatu hari Nabi ajak para sahabat untuk melaksanakan sholat jenazah. Jenazahnya di mana? Di Ethiopia. Nabi di mana? Di Madinah. Sholat jenazah, jenazahnya tidak hadir di tempat. Disebut dengan sholat ghaib. Nabi sholat mengimami, sahabat-sahabat di belakang mengikuti. Kemudian berapa tahun kemudian, 5-6 tahun kemudian, orang-orang yang hijrah ke Habsyah pulang. Ditanya, benarkah Raja Najasyi sudah wafat? Iya. Kapan? Tanggal sekian. Bulan apa? Bulan sekian. Tahun apa? Tahun sekian. Persis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat jenazah atau sholat ghaib untuk jenazahnya Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi masuk Islam meski dia tidak bisa bertemu dengan Rasul, tapi bertemu dengan sahabat-sahabat Rasul. Jadi Raja Najasyi digelar sebagai tabi'in karena tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahdalin Nabi khuffaini aswadaini sadaini. Raja Najasyi pernah menghadiahkan kepada Nabi 2 khuf. Khuf itu sepatu kulit yang dipakai di musim dingin. Fala bisahuma thumma tawaddaa wa masaha 'alaiha. Nabi gunakan sepatu kulitnya tadi untuk berwudu. Setelah berwudu dia pakai. Kalau sudah dipakai batal wudu, nanti tidak perlu dibuka lagi kalau berwudu.
Cukup diusap saja bagiannya, bagian atasnya itu sudah menjadi cara wudhu yang sah, disebut dengan mengusap 2 sepatu kulit. Tentunya bukan sepatu kulit sama dengan yang hari ini kita pakai. Fungsi sepatu itu seperti kaos kaki hari ini. Maka jangan heran kalau ada ulama modern yang kalau dia berwudu pakai kaos kaki, batal wudu, dia tidak lagi buka kaos kakinya ketika berwudu. Biasa digunakan musim dingin, cukup mengusap bagian atas kaos kakinya saja. Itu familiar kalau di negara-negara Arab yang khususnya memiliki suhu udara musim dingin. Kalau kita di Indonesia tidak terbiasa. Kemudian ada dihyatul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Ada juga sahabat Nabi namanya Dihyah. Dia juga menghadiahkan kepada Nabi 2 pasang, sepasang khuf kanan dan kiri, dipakai juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jubbatan, begitu juga dia pernah hadiahkan sebuah jubah, fala bisahuma hatta takharraqa, dipakai oleh Nabi sampai usang itu keduanya. Jadi Nabi manfaatkan itu betul-betul sampai habis masa manfaatnya. Ya, bukan karena udah ketinggalan model lalu diganti, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan ini. Tapi Nabi pakai sampai betul-betul usang sendal dan sepatu maupun jubah tadi. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahid. Janganlah kalian memakai sendal tapi sebelah. Liyun'iluhuma jami'an. Hendaklah pakai keduanya, au liyuhfihima jami'an, atau lepas keduanya. Masya Allah, ini sunnah dan dilarang oleh Nabi. Pakai sendalnya tinggal sebelah yang dipakai, dilarang. Atau sepatunya sisa sebelah yang dipakai, dilarang oleh Nabi. Kalau mau pakai dua-duanya, kalau mau lepas dua-duanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali diriwayatkan berjalan kaki tanpa memakai alas kaki. Hafian. Oleh para ulama memberikan komentar, Nabi merendah. Dia tidak menggunakan sepatu dan juga tidak menggunakan sendal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Kalau kalian pakai sendal, mulakanlah dengan yang sebelah kanan lebih dulu. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau kalian melepaskan, lepaskanlah dari yang sebelah kiri. Pakai sendal, pakai sepatu ini ada, tapi kalau mencontoh cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faltakunil yaminu awwaluhuma nu'la. Maka hendaklah duluan dipakai yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri duluan dilepas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya sendal karena lina'li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibalani, memiliki 2 tali. Wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, begitu juga sendalnya Abu Bakar dan Umar. Sederhananya sendal jepit. Sendal jepit adalah model sendalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sendal kayak kita pada kebanyakan. Ada yang dijepitkan antara jempol dan jari telunjuk kakinya. Begitulah sendalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa awwala man aqada aqdan wahidan Utsman bin Affan. Kemudian nanti Utsman bin Affan bikin model sendal yang lain, yaitu talinya 1. Insyaallah. Begitu juga ini sendalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak memakai modelnya itu para habaib. Para habib-habib itu mencontoh Nabi sampai urusan adat-adat. Pakaian, cincin, sendal dicontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian raaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, Nabi memakai sendal yalbasun na'la allati laisa fiha sya'run. Sendal terbuat dari kulit tapi kulitnya udah dihilangkan bulunya. Wa yatawaddau fiha, begitu juga beliau berwudu. Wa ana uhibbu an albisaha, aku sangat ingin menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berpakaian. Abdullah bin Umar sangat mencontoh Nabi dalam berpakaian.
Hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi masuk ke Makkah. Yaumal fathi, pada hari Fathu Makkah. Wa alaihi imamatun sauda. Nabi menggunakan imamah surban. Yang dililitkan di kepala adalah surban. Yang dipakai oleh Nabi pada hari itu adalah surban berwarna hitam. Yang sering pakai sorban berwarna hitam adalah teman-teman kita jamaah tabligh. Kalau mereka khuruj, kalau mereka berdakwah, sering menggunakan sorban berwarna hitam. Nabi menggunakan sorban warnanya hitam. Siapa yang menirunya karena mencontoh Nabi, dia paham dan mengerti, maka menjadi pahala. Menjadi pahala. Tapi kalau sekadar pakai untuk niat model dan sebagainya, maka sekadar mendapatkan perbuatan biasa-biasa saja yang tidak ada nilai pahalanya. Ra'aitun nabiyya yakhutubu 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda. Aku melihat Nabi berkhutbah di atas mimbar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan imamah surban yang berwarna hitam. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat pun menggunakan sendal. Nabi sholat menggunakan sendal. Perlu dicatat bahwa masjid Nabi tidak ada karpetnya, nggak ada sajadahnya. Sendalnya Nabi menginjak langsung ke lantainya yang terbuat dari kerikil dan pasir. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan sendal. Di tengah-tengah sholatnya Nabi lepas sendalnya, dilempar oleh Nabi. Sahabat yang di belakang pun mencopot sendalnya, melempar juga sendalnya. Selesai sholat ditanya oleh Nabi, kenapa kau lemparkan sendalmu? Ya Rasul, kami lihat kau lemparkannya. Kata Nabi, ketika aku sholat tadi, Jibril mengatakan kepadaku bahwa sendalku ada najisnya, kotorannya, makanya aku lemparkan. Sahabat tidak peduli itu, yang penting Rasul lakukan, mereka contoh. Nah, dan ini tidak untuk dipraktekkan. Nanti masuk ke masjid pakai sendal. Nabi sunnah pakai sendal. 10 menit kemudian kamu joso, dipukulin sama jamaah kita gara-gara masuk ke masjid pakai sendal. Ini adat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita contoh maka dia akan bernilai pahala. Jemaah muliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi wasilah kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari hal ibadahnya maupun adat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hada wa astaghfirullah, sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.